teman-teman, bergabung kembali di channel saya. Tetap mengawal kasus Subang yang ada titik terang, kabar gembira, di mana sudah ada gelar perkara, dan tentunya setelah gelar perkara akan ada penetapan siapa yang menjadi tersangkanya. Kita flashback ke belakang ya teman-teman. Dalam pengawalan kasus ini, kalau kalian mengikuti prediksi saya dari awal hingga akhir, pasti kalian akan bisa menarik kesimpulan tentang clue-clue yang sudah saya berikan di prediksi saya. Jika pelakunya ini adalah anak-anak muda, nah, juga terencana, dan pelaku-pelaku ini ada yang gangguan kejiwaan. Kalian pasti bisa memprediksi atau melihat dari tayangan-tayangan dari video saya dari awal hingga akhir. Seperti yang Ibu Hasri bilang bahwa pelakunya adalah psikopat. Nah, psikopat ini kelihatannya orangnya baik-baik saja, wajahnya lugu, wajahnya baik, kemudian kadang-kadang bisa juga kepribadiannya juga baik dalam berhubungan dengan manusia, tapi kalau lagi kambuh akan sangat begitu membahayakan. Psikopat ini biasanya terhubung langsung dengan Ibu Tuti dan Amel. Jadi sering terhubung langsung dengan Ibu Tuti dan Amel. Makanya ketika ada hubungan langsung itu, ada kontak, ada hal-hal yang tidak diinginkan atau hal-hal yang membuat dia sakit hati, itu akan dipendam dan pada akhirnya meledak menjadi sesuatu yang membahayakan. Nah, psikopat ini jika sampai tidak berhasil ditangkap dalam kasus ini, tentunya akan membahayakan dengan orang-orang di sekitarnya, di lingkungannya, dikarenakan bisa kambuh sewaktu-waktu, apalagi kalau sudah ada rasa sakit hati yang terpendam begitu lama, akan meledak duar seperti itu. Nah, dalam pengawalan kasus ini ada sedih dukanya, dikarenakan saya bisa diartikan tidak di zona nyaman. Nah, di zona nyaman ini kalian pasti tahu ya, siapa sih yang banyak mendapatkan dukungan di kasus ini. Tetapi hasil prediksi saya keluar dari itu, keluar dari orang yang banyak mendapat dukungan dari sini. Tetapi berhubung saya sudah berniat untuk mengawal kasus ini, apapun yang terjadi, saya tetap berada di koridornya sesuai dengan prediksi kartu saya. Sekalipun sebenarnya saya sudah ada penglihatan yang hadir. Setelah 2 hari saya mengawal kasus ini, kan otomatis saya terkoneksi dengan energi Ibu Tuti, energi Amel, energi para saksi. Itu hadir di dalam penglihatan saya yang welo-welo. Ada anak muda yang kayak banteng ketakutan kalau marah. Jadi malam itu anak muda yang begitu marah meledak-meledak meluapkan amarahnya kepada Ibu Tuti dan Amel. Tapi di sini saya nggak bisa menyebutkan siapa dia, karena bagaimanapun ini ranah publik ya. Dan juga yang namanya penglihatan tidak selalu benar dan belum tentu bisa dijadikan alat bukti. Karena yang namanya proses hukum harus sesuai dengan fakta dan kejadian yang ada di lapangan, bukan berdasarkan prediksi, ramalan, paranormal atau uka-uka. Baiklah teman-teman, di sini dalam pengawalan kasus ini juga ada yang saya baca. Kamu kalau memprediksi orang ini, mukamu, mimikmu mincu-mincu. Apakah kamu nggak kasihan karena ini? Perlu kalian ketahui ya teman-teman, yang namanya proses hukum tidak melihat orang kaya, orang miskin, anak tua, anak muda, orang tua. Semuanya harus dikuliti masing-masing. Semuanya harus dikuliti sama, nggak peduli itu anak angkat, nggak peduli itu orang nggak punya, nggak peduli itu orang kaya, semuanya harus dikuliti masing-masing. Nah, ketika terlalu sering menguliti ini, dikarenakan memang banyak kejanggalan yang berada di ini. Itu berdasarkan insting saya, intuisi saya. Kemudian juga dibantu dengan prediksi kartu-kartu ini mengarahnya ke hal-hal itu. Tambah lagi Pak Yosef kadang curhat kepada saya. Kemudian ada yang beranggapan kalau saya adalah guru spiritualnya, pembimbing spiritualnya. Enggak. Saya di sini harus profesional.
Saya menyayangkan diri saya, menyayangkan YouTube saya, menyayangkan klien saya yang lainnya yang sudah begitu percaya kepada saya. Andai kata saya membela salah satu pihak, kemudian mengarahkan karir saya untuk itu tidak murni, ya, pada akhirnya yang rugi diri saya sendiri. Makanya dari awal ketika saya memprediksi, kemudian prediksi saya kok hasilnya condong ke sini, condong ke situ, condong ke sini, itu memang murni dari hasil prediksi. Bukan saya yang mengarahkan, ya. Kemudian saya juga harus profesional di sini. Saya bekerja di pojok YouTube saya juga saya tulisi konsultasi bermahar. Itu merupakan profesi saya. Jadi kalau saya sampai 50% salah dalam meramal, dalam memprediksi kasus ini, mampuslah saya, mampuslah karir saya, mampuslah kepercayaan klien terhadap saya. Nah, makanya di situ teman-teman, di sini saya dalam memprediksi sebenarnya tidak membela salah satu saksi, tidak menyudutkan salah satu saksi, tapi bagaimanapun juga saya harus mengartikan dari kartu-kartu yang keluar. Nah, kartunya seperti ini, artinya seperti ini. Dan dalam mengawal kasus ini saya lebih sering menggunakan kartu oracle yang simbol-simbolnya sangat jelas. Kenapa saya menggunakan kartu-kartu yang simbolnya sangat jelas? Dengan harapan kalian juga bisa memanfaatkan simbol-simbol ini untuk mengartikan dari kartu-kartu yang keluar, tidak terpaku pada omongan saya saja, ya. Masyarakat begitu antusias mengikuti kasus ini dikarenakan kasus ini begitu sadis yang melakukannya. Tapi ya gimana lagi, yang melakukan adalah menurut Ibu Hastri tergolong orang yang psikopat. Psikopat itu ada gangguan kejiwaan, ya, bawaan dari lahir. Jadi ya seperti itu jadinya, ya, karena sudah benci, sudah merasa gimana-gimana, pada akhirnya kebencian itu terlampiaskan di malam itu. Mari kita lihat di sini teman-teman, menurut saksi Pak Dedi. Pak Dedi ini yang dulunya sebagai bendahara di salah satu sekolahan bina prestasi, kemudian dipecat entah karena apa. Pemecatannya juga melalui WA, konon kabarnya seperti itu. Pak Dedi ini tanggal 19 juga berada di depan TKP dan dia menyaksikan ada seseorang yang agak hilir mudik, agak panik dan lain sebagainya. Tapi kayaknya ini sudah pernah saya prediksi, ya teman-teman, ya. Tapi nggak apa-apa, kita prediksi lagi, ya. Nah, apakah yang membuat anak ini gelisah, anak ini panik, dan mengapa orang-orang di sekitarnya tidak melarang anak ini masuk ke TKP? Nah, peristiwa ini terjadi saat Pak Dedi sudah tidak ada berada di TKP saat itu. Sudah pulang, ya. Jadi Pak Dedi tidak mengetahui adanya peristiwa banpol. Mari kita ungkap di sini. Yang pertama, mengapa orang-orang yang berada di depan TKP tidak melarang anak ini masuk TKP? Alasannya apa? Alasannya satu, ada komitmen di sini teman-teman. Komitmen yang seperti apa? Ada taking step, melangkah ke sebuah gedung, melangkah ke sebuah TKP. Selanjutnya, apa yang hendak dicari di TKP tersebut? Untuk apa harus masuk ke TKP? Ada simbol pikiran-pikiran gelap, kegelisahan, kecemasan terhadap barang-barang yang ada di TKP. Mungkin ada kaitannya sesuatu yang tertinggal di TKP. Selanjutnya, apa yang dipikirkan dia? Apa kecemasan yang sudah ada di dalam otaknya? Ada simbol a consciousness affect, kesadaran yang menurun. Jadi dia meninggalkan sesuatu yang gak sadar di TKP malam itu. Selanjutnya, kesadaran yang menurun yang seperti apakah yang sudah terjadi? Ada simbol intuisi dan manifestasi, sebuah petunjuk yang harus diwujudkan. Jadi ini ada petunjuk-petunjuk yang harus
dikelirkan, yang harus ditindaklanjuti ya teman-teman. Selanjutnya, petunjuk apakah itu? Petunjuk untuk apakah itu? Untuk new beginning, memulai sesuatu yang lebih awal, memulai sesuatu yang baru. Sesuatu yang baru ini, sesuatu yang baru untuk apa? Untuk status quo, mempertahankan diri. Jadi seperti ini teman-teman. Ada kaitannya dengan komitmen. Ketika saya tanya, kenapa di antara para saksi ini, saya nggak bisa menyebutkan A, B, dan C ya, tapi di antara para saksi ini tidak ada yang melarang seorang itu masuk ke TKP dikarenakan ada komitmen di sini. Nah, komitmen untuk masuk TKP dikarenakan ada kecemasan, ada kegelisahan yang terjadi karena ketidaksadarannya yang sudah meninggalkan jejak di TKP. Ada petunjuk-petunjuk itu dan ingin memulai sesuatu di siang itu yang ada kaitannya untuk mempertahankan diri, status quo. Nah, kalau dilihat dari sini, ketika orang ini mengetahui ada sesuatu yang tertinggal di TKP, pastinya orang-orang ini ada yang mengawasi kinerja dari kepolisian di tanggal 18. Pasti memata-matai. Dan ketika mengetahui ada sesuatu yang belum diambil oleh pihak kepolisian, mungkin mereka mencari menggali untuk mengambil lagi barang tersebut di tanggal 19 ya. Karena di sini ada kesadaran yang menurun di tanggal 18 sehingga mereka masih meninggalkan jejak. Nah, ketika mereka ingin masuk ke TKP, tentunya mereka harus mengawasi kinerja kepolisian di tanggal 18. Ketika meyakini di tanggal 18 ini barang ini belum diambil atau petunjuk-petunjuk yang bisa mengarahkan ke para pelaku ini belum diambil oleh kepolisian, tentunya ada keinginan untuk memasuki TKP untuk mempertahankan diri ke depannya agar tidak terkait di peristiwa ini. Seperti itu kalau menurut prediksi saya. Jadi kenapa tidak ada yang melarang ini masuk ke TKP dikarenakan sudah ada komitmen ya teman-teman. Selanjutnya kita gali lagi tentang komitmen. Komitmen ini berarti sudah terencana dan juga sudah ada gerombolannya ya teman-teman. Seperti saya prediksi kemarin itu ada community, perkumpulan orang-orang yang senasib atau orang-orang yang memiliki tujuan yang sama yang ada kaitannya dengan pekerjaannya. Mari kita ungkap di sini. Ada komitmen apakah orang-orang itu dalam kasus ini? Ada komitmen apakah orang-orang itu di dalam kasus ini? Ada komitmen apakah orang-orang itu di dalam kasus ini? Ada simbol fragmented energy, serpian energi yang saya bilang, seperti saya bilang tadi, ada sesuatu yang tertinggal di TKP. Kalau mengetahui ada sesuatu yang tertinggal dan belum ditemukan pihak yang berwajib yang bisa mengarahkan ke mereka pelakunya, pastinya mereka berusaha untuk memasuki TKP di tanggal 19 saat itu. Ada serpian energi teman-teman, fragmented energy. Selanjutnya pastinya salah satu pelaku atau gerombolan pelaku ini memantau kinerja kepolisian di tanggal 18 dari siang sampai malam. Ketika meyakini barang yang ada tertinggal yang menurutnya tidak ditemukan kepolisian, pada akhirnya mereka masuk di tanggal 19 ya. Mereka sudah memantau polisi di tanggal 18 pastinya. Nah, siapakah mereka ini yang memantau kinerja kepolisian di tanggal 18? Entahlah ya. Kemudian teman-teman, fragmented energy, serpian energi ini yang seperti apa? Mengapa para pelaku begitu khawatir? Ada simbol present power, menunjukkan kekuatan yang artinya
dia ingin kuat dalam hal ini agar tidak tersangkut, agar tidak tercurigai oleh pihak yang berwajib. Selanjutnya, present power. Selanjutnya mari kita lihat ada petunjuk apa lagi yang bisa saya dapatkan dari energi para pelaku-pelaku ini tentang peristiwa di TKP tanggal 19. Ada simbol Ascendant Master, yaitu keinginan untuk aman, terhindar dari kecurigaan pihak yang berwajib. Selanjutnya ada simbol Deception, ada pembisik di sini ya teman-teman. Jadi ada yang membisik, kamu harus begini, harus begitu, agar tidak terindikasi perbuatan kita oleh kepolisian, tidak terdeteksi, maksudnya seperti itu. Jadi teman-teman, seperti ini. Mengapa ada komitmen di tanggal 19 untuk memasuki TKP? Komitmen ini sudah ada kesepakatan, sudah ada pembicaraan antara pelaku dan pelaku untuk memasuki TKP, dikarenakan ada serpian-serpian barang bukti yang tertinggal di TKP yang menurut para pelaku ini masih belum ditemukan oleh pihak kepolisian. Nah, kalau sudah ditemukan pastinya pelaku-pelaku ini nggak akan masuk ke TKP ya teman-teman. Makanya saya tadi bilang salah satu pelaku atau sebagian pelaku ini mematai kinerja kepolisian di tanggal 18 dari siang hingga malam saat ada tim Inavis itu. Para pelaku ini pasti mengetahui, pasti mencari tahu barang temuan apakah yang sudah didapat oleh pihak yang berwajib. Seperti itu. Baiklah teman-teman, sampai di sini dulu tentang prediksi kartu tarot ini. Kalian juga mesti tahu ya, kartu tarot, prediksi tarot ini adalah prediksi berdasarkan energi dari orang yang saya prediksi. Misalnya berhubung saya memprediksi dalam kasus Subang, saya harus terkoneksi dengan energi yang saya curigai ini dengan energi Ibu Tuti dan Amel. Energi itu nggak bisa bohong teman-teman. Gak bisa bohong. Seperti kalau kalian membaca aura seseorang, dari aura itu terpancar cahaya-cahaya yang berwarna. Dari situ akan terdeteksi sifat kalian seperti apa, kalian keluhan kesehatannya seperti apa, itu sudah kebaca. Demikian juga melalui kartu tarot ini. Permainan energi tidak akan bisa bohong. Andai kata salah, itu murni kesalahan dari si penaruhnya, si penerawangnya. Mungkin kurang konsentrasi, mungkin ada muatan-muatan politik atau muatan-muatan keinginan, itu yang akan bisa membuat prediksi ini salah ya. Jadi yang permainan energi ini tidak bisa bohong teman-teman. Kalau kita mengawal kasus ini, kita terhubung dengan energi, pastinya ada sedikit sesuatu yang bisa menjadikan petunjuk di kasus ini, clue-clue yang bisa didapat di kasus ini. Tapi sekali lagi yang namanya kartu itu ada batasannya ya. Seperti ini, fragmented energy, serpian energi. Yang kita tanyakan kan, mengapa orang itu masuk ke TKP ya. Di sini kita harus bisa mengartikan kartu ini yang ada keterkaitan dengan TKP. Ada serpian energi, makanya saya bilang ada barang bukti yang masih tertinggal di TKP menurut para saksi. Nah, jadi harus pandai-pandai saya merangkai kata mengartikan dari kartu masing-masing. Nah, dalam mengartikan inilah kadang-kadang kita salah ya. Peramal itu salah. Nah, seperti itu teman-teman. Sekali lagi, mari kita kawal peristiwa ibu dan anak di sini. Kita tetap semangat karena peristiwa ini sebentar lagi kemungkinan akan ada titik terang ya teman-teman. Sebenarnya sudah ada titik terang, cuma pihak kepolisian menutupi karena takutnya nanti pihak-pihak yang terkait mengadakan manuver lagi. Sampai di sini dulu teman-teman, lain waktu kita sambung lagi dengan prediksi yang lainnya. Terima kasih sudah setia menonton di channel saya.